Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Abdul Wahid Ansori dari Universitas Islam Negeri Dato Karang Palu, jurusan Komunikasi dan Penyiaran Islam. Jadi di sini saya akan membahas materi mengenai akhlak kepada Allah dan Rasulullah. Nah, pembahasan kita pertama yaitu akhlak kepada Allah Subhanahu wa taala. Seperti yang kita ketahui, akhlak merupakan suatu sikap atau perbuatan yang telah melekat pada diri seseorang dan telah menjadi suatu kepribadiannya. Nah, jadi akhlak kepada Allah Subhanahu wa taala adalah sikap dan perilaku yang seharusnya kita tunjukkan kepada Allah bahwasannya diri kita hanyalah makhluk ciptaannya. Nah, hal ini mencakup pengakuan dan kesadaran bahwasannya hanya Allah lah yang berhak kita sembah dan bersyukur atas segala nikmat yang diberikannya. Nah, poin kita yang kedua yaitu macam-macam akhlak kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi ada beberapa macam-macam akhlak kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama, iman. Nah, iman yaitu suatu keyakinan atau kepercayaan. Akhlak kepada Allah Subhanahu wa taala dimulai dengan iman atau mengakui dan menyadari bahwa hanya Allah yang berhak kita sembah dan hanya Allah yang menjadi pusat pengabdian kita. Jadi, iman ini adalah dasar penting dalam beragama, teman-teman. Nah, kemudian akhlak yang kedua yaitu takwa. Nah, takwa adalah tunduk dan patuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, sikap tunduk dan patuh terhadap perintah dan larangan Allah adalah bentuk akhlak yang sangat penting. Hal ini menunjukkan bahwa kita menyadari kedudukan kita hanyalah sebagai hamba yang lemah dan hanya Allah lah Tuhan yang Maha Kuasa. Nah, kemudian akhlak yang ketiga yaitu syukur dan rasa hormat. Nah, sikap syukur atas nikmat Allah Subhanahu wa taala dan menghormati kebesaran Allah juga merupakan bagian dari akhlak yang sangat baik, teman-teman. Nah, kemudian poin yang ketiga yaitu meningkatkan akhlak kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi ada beberapa cara untuk meningkatkan akhlak kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, yang pertama itu dengan cara meningkatkan iman dan takwa. Nah, iman dan takwa adalah pondasi utama dalam meningkatkan akhlak kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, contohnya dengan mempelajari ilmu agama, beribadah dan menjalankan perintahnya, kita dapat memperkuat iman dan takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, kemudian mengamalkan perintah Allah Subhanahu wa taala. Nah, mengamalkan perintah Allah Subhanahu wa taala dalam kehidupan sehari-hari adalah cara yang sangat efektif untuk meningkatkan akhlak kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, perintah-perintahnya seperti sholat, puasa, zakat, haji, dan lain sebagainya, teman-teman. Nah, kemudian cara berikutnya itu menjauhi larangan Allah Subhanahu wa taala. Nah, menjauhi larangan Allah Subhanahu wa taala adalah langkah yang sangat penting dalam meningkatkan akhlak kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, larangan-larangannya yaitu perbuat dosa dan maksiat seperti berbohong, mencuri, dan lain sebagainya. Nah, kemudian berdoa dan berzikir. Berdoa dan berzikir dapat meningkatkan kesadaran dan hubungan kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Dengan berdoa dan berzikir, maka kita dapat memperkuat iman kita dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, pembahasan selanjutnya yaitu akhlak kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Akhlak kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah sikap perilaku dan penghormatan yang kita tunjukkan sebagai seorang muslim kepada Nabi Muhammad. Akhlak kepada Rasulullah seperti cinta, penghargaan, dan ketaatan kita kepada beliau dalam kehidupan sehari-hari, baik secara lahir maupun batin. Akhlak kepada Rasulullah yang pertama yaitu mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Cinta kepada Rasulullah adalah bentuk keimanan. Nah, sebagai seorang muslim, kita wajib mencintainya melebihi cinta kita kepada diri sendiri, keluarga, atau harta. Kemudian akhlak yang kedua yaitu mengikuti dan meneladani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi teman-teman, umat Islam diwajibkan meneladani akhlak dan perbuatan Rasulullah dalam kehidupan kita sehari-hari, karena beliau adalah teladan terbaik. Kemudian akhlak yang ketiga yaitu
membaca dan mengamalkan sunnah-sunnah beliau. Salah satu bentuk kecintaan kita kepada beliau adalah dengan mempelajari hadis-hadis dan sunnah beliau, lalu mengamalkannya dalam kehidupan kita sehari-hari. Kemudian membaca sholawat. Membaca sholawat kepada Rasulullah adalah perintah Allah dan membentuk penghormatan kita kepada beliau. Nah, hal ini juga menjadi sebab terkabulnya doa kita dan kelak kita akan mendapatkan syafaatnya di akhirat. Jadi kesimpulan dari pembahasan ini adalah akhlak kepada Allah Subhanahu wa taala dan Rasulullah merupakan bagian penting dari keimanan dan ketaatan kita sebagai seorang muslim. Akhlak kepada Allah mencakup iman, takwa, syukur, dan penghormatan kepadanya, serta ditunjukkannya melalui pelaksanaan perintah dan menjauhi larangannya. Kemudian, akhlak kepada Rasulullah meliputi cinta yang mendalam, meneladani akhlak beliau, mengamalkan sunnah, serta rutin membaca sholawat sebagai bentuk penghormatan dan harapan akan syafaatnya. Dengan menanamkan dan meningkatkan akhlak ini, kita akan menjadi pribadi yang lebih dekat kepada Allah dan lebih mencintai Rasulullah dalam kehidupan kita sehari-hari. Baik, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.